Halo, kita live. Teman-teman semua ya, Bapak dan Ibu semua yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Kita live lagi yang kali ini juga episode yang spesial. Episode yang spesial sekali karena kita membahas tentang psikosomatis. Nah, apa itu sebenarnya psikosomatis? Dan bagaimana cara menyembuhkannya? Apa sebabnya gitu ya? Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan rekan kita, dokter jiwa, dokter spesialis kejiwaan yang kesayangan kita, yaitu dokter Herbert. Nah, nanti saya akan membahas dari sisi psikologisnya, dokter Herbert juga bahas dari sisi eh, biologinya, gitu. Jadi lengkap nih dari jiwa maupun tubuh. Kita tunggu dulu ya, bagi teman-teman yang sudah hadir di sini bisa share, bisa komen, bisa like agar live ini bisa naik gitu ya. Silakan Anda untuk lakukan share dan undang teman-teman yang lain ke sini agar kita bisa mendapatkan manfaat dari live ini dengan maksimal ya. Oke, sambil saya menunggu rekan saya Dr. Herbert. Sambil saya taruh sana aja. Oke, Dr. Herbert udah datang. Sebentar. Oke. Oke. Mungkin Dr. Herbert tambahkan kameranya biar nanti bisa langsung online karena ini perlu ditambahin kamera. Kamera dihidupin dulu. Nah, oke. Masuk. Ya. Mungkin nunggu dulu ya. Sambil nunggu Dokter Herbert datang. Ini masih belum terkoneksi, Dok. Mungkin ada sesuatu yang perlu dihidupin ya. Oke, bentar ya. Oke, masih belum. Masih belum? Bentar ya. Oke, wait. Ya, mungkin Dokter Herbert perlu hidupin kameranya kali ya. Ah, nah oke. On the way, on the way, on the way. Halo. Oke. Ah, Halo dok, selamat malam. Selamat malam. selamat malam. Apa kabar? Aduh, ini alhamdulillah baik-baik. Ini puasa lancar. Tadi Siap. sempat agak lama ya. Jadi ternyata kameranya mesti hidup dulu, lalu nanti saya Hmm. klik kameranya gitu. Oke dok, Ya, ini gimana kabar ini hari ini? Lancar ya semuanya? Masih ya work from bertahan home? lah. Masih work from home Masih, ya? masih, Masih. masih, masih. Oke, mudah-mudahan betah nih work from home. Oke, Sampai Mei. jadi Hmm. ya oke. Jadi dok, bahasan kita malam ini adalah tentang psikosomatis. Kalau dari sudut pandang psikiatri nanti kan ada nama-nama diagnosanya ya, kayak mungkin Ya, nanti ya, dokter yang jelasin sendiri. Tapi bahasa awamnya ya, adalah psikosomatis. Nah, psikosomatis ini kan ya. sering menjadi sebutan awam dari masyarakat ya. Jadi psikosomatis ini Hmm. ketika kita merasa sakit, entah itu mungkin ngerasanya sakit jantung, entah itu ngerasanya sakit mah atau rasanya sakit nyeri-nyeri nggak jelas di badan gitu ya, atau Ya, ketakutan-ketakutan terhadap penyakit, misalkan kayak seperti ciri-cirinya kok kayak mirip COVID dan sebagainya, sehingga kita self diagnose, kita mendiagnosa diri ya. bahwa wah ini kayaknya sakit nih, dan lama-lama terasa kayak beneran gitu loh. Nah ini kan perlu Betul. kita edukasi ya teman-teman yang hadir di sini biar nanti memahami sebenarnya psikosomatis itu seperti apa dan sebabnya Seperti sih apa? sebenarnya apa dan juga nanti cara ngatasinya seperti apa. Kira-kira begitu ya, Dokter Herbert ya.
Ya, gitu kira-kira Mas Danang. Iya, iya, nanti teman-teman yang hadir di sini bisa siapin pertanyaan untuk kita. Jadi saya nanti Ya, ngupasnya lebih ke sisi apa namanya, sisi tentang pikiran. Nah, nanti Dokter Herbert lebih ke biologinya dan juga psikologi dalam. Jadi ya, beliau kan expert di psikologi dalamnya. Nanti saya ke kognitifnya atau mungkin cara solusi-solusi tentang masalah yang sedang dihadapi gitu ya, Dok ya. ya, Oke, siap, siap. oke Dok. Gini, pertanyaan pertama nih Dok. Pertanyaan Ya, pertama, sebenarnya psikosomatis itu apa? Monggo Dok, dijelasin dulu. jadi kalau kita mau gampangnya ya, kita ambilnya dari katanya deh, psiko dan somatik. Jadi Psiko dan hubungan antara somatik. Oke. psikis dan fisik gitu loh. Soma. Kadang-kadang ada Ya. orang yang sampai sekarang juga Mas Danang, dokter Hmm. juga masih ada yang nggak mau percaya nih sisi ini. Jadi mereka hanya melihat fisiknya aja. Hmm. Bahkan ada Lihat juga fisiknya aja. psikiater yang begitu atau psikolog yang hanya lihat psikisnya aja, tidak mau lihat Psikisnya. fisiknya. Tidak mau lihat Padahal fisiknya. dua dua kondisi ini adalah seperti mata uang ya, dua sisi yang selalu bersebelahan, Mm-mm. ya kan? Uang itu kan lakunya kalau ada dua-duanya kan. Kalau cuma satu sisi doang, Iya, betul. burungnya doang, nggak ada harganya, ya nggak laku uangnya. Toh. Betul, 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 betul. Betul, betul. Iya, itulah kira-kira. Eh, jadi sebenarnya ada hubungan antara psikis dan fisik ya dok ya. Fisik. Ya, Psikis mempengaruhi fisik, fisik mempengaruhi psikis gitu ya dok ya. Dan kita ya harus melihat bolak-balik. hubungan ini gitu ya. Kita harus melihat hubungan Ya, ini. betul. Tapi apakah Betul. dok? Jadi gini, psikosomatis ini apa benar-benar penyakit gitu ya? Apa apa dia hanya perasaan kita atau Ya, jadi dulu sih sampai berapa tahun yang lalu memang masih masuk dalam diagnosis ya. Tapi udah masuk DSM-4, PPDGJ yang agak ini yang baru ini juga, ya itu dokter? bukan lagi Jelas diagnosis. ya, jelas ya. Mm-mm. Suaranya jelas, suaranya. Ya, Putus-putus. Ah, diagnosis. jadi dulu itu diagnosis Ya, Mas, ya. tapi sekarang agak sulit. Jadi Suara jelas, jelas, jelas. psikosomatik itu psikosomatik itu lebih seperti apa ya? Suatu kondisi lah, bukan sebagai diagnosis lagi sekarang. Kalau sekarang somatoform namanya. Hmm. Jadi ada suatu Somatoform ya. penyakit somatis yang disebabkan oleh penyebab fisik. Jadi bukan lagi dibilang psikosomatik ya. Mm-mm. Sekarang somatisasi namanya. Somatisasi. Jadi Ya, bukan sebenarnya bukan suatu gangguan kalau psikosomatis ini hanya perasaan saja gitu dok ya, ya. ya. Persepsi aja. Bukan perasaan. Ya, sebut kondisi lah, Persepsi. kondisi. Suatu kondisi yang berkaitan Ya, dengan suatu kondisi yang lain ya. betul, betul, Tapi bukan betul. bukan gangguan itu sendiri. Mungkin kalau Ya, sudah gangguannya gangguan beda. kalau gangguan persepsi sakit itu mungkin lebih kepada dan itu misalkan apa namanya terus-terusan itu mungkin lebih diagnosanya lebih ada yang namanya somatisasi atau somatoform dan sebagainya itu ya Ya, dok ya. sama Tom. Oke. Ya, lebih spesifik itu. Ya, betul, betul, betul. Nah, biasanya psikosomatis ini ya kita kenalinya itu seperti apa dok? Kalau spesifiknya, apa yang bisa kita kenali dari Ini, psikosomatis ini? Gejalanya yang kita rasa sebenarnya apa biasanya? ini saya tadi pagi lah ya, lihat di Iya, YouTube-nya teman saya juga yang mendalami psikosomatik, Dokter Andri ya. dokter Jadi Andri, oke. beliau ini ngadain penelitian nih. Heeh. Jadi katanya ada 10 gejala nih, Mas Danang, yang Heeh. paling sering dikeluhkan oleh pasien. Heeh. Heeh. Jadi katanya Dokter Andri ini dari 10.000 sekian pasien dia teliti, Ya. ada 10 yang paling banyak. Yang paling Mm-mm. banyak pertama adalah katanya berdebar-debar. 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 Ya. Oke. Mungkin teman-teman juga sering yang ngerasain ya. Ini kok jantung ini kayaknya berdebar-debar. Terutama kalau gimana? Kalau Hmm. awal bulan atau akhir bulan ya Mas Datang ya. Oh. Aduh, iya 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 betul betul. Akhir bulan biasanya tuh yang paling Iya, paling ini paling berdebar-debar. Iya. mendebarkan ya betul. Hmm. Padahal nggak Jadi ada ada apa-apa tuh akhir bulan. Hah? betul ada jantung yang rasanya itu berdebar-debar gitu ya dok ya.
Rasanya ada Iya, detak jantungnya berdebar-debar. Oke, good. iya, iya. Nomor dua katanya ini perasaan nggak nyaman di perut. Perasaan nggak nyaman di Ya, perut. Oke. iya. Di Jadi lambung gitu ya? Di lambung bukan di ya? Atau lambung. di usus atau dimanapun ya? Pokoknya perut. Pokoknya sekitar perut lah. Jadi perasaan katanya Oke. ini kok perutnya juga enak ya, gitu ya. Hmm. Mm-mm. Nomor tiga Terus katanya Dok? di leher Di atau leher. di pundak. Oh, di leher atau Ya, di pundak? kaku. Apa semacam nyeri Ya, gitu ya? kaku, Kaku ya? kaku, kaku nyeri. Kaku ya? Oke. Padahal kalau kita lihat sebenarnya nggak ada yang menjelaskan gitu ya. Kenapa sih Hmm. bisa kaku gitu ya? Kecuali kalau Mm. memang dia hipertensi ya. Ya, Hipertensi. Tapi ini bukan suatu ya. gangguan fisik ya, tapi dia nggak ada masalah sebenarnya gitu ya, Dok ya? Sebenarnya nggak ada masalah. Dan yang paling Mm. seringnya yang di jantung ini, perasaan apa tadi? Yang tadi itu ya, Mas Danang. Berdebar-debar. Mm. Berdebar-debar, jantung mau copot, perasaan mau mati, seperti serangan Mm. panik gitu ya. Panic Sampai-sampai attack orang ya? kira, waduh ini, ya ini saya nih lagi serangan jantung, myocard infarct nih gitu loh. Eh, Langsung dia ke UGD kan, begitu di UGD, eh, di eh, EKG, lah ternyata normal, normal. normal. Oke, oke. Normal. Terus dokternya bilang, nah ini stres kali Bu, nah gitu biasanya, Tapi biasanya stres kalau kali orang Pak. dibilang, iya, kalau orang dibilang ini stres kali Bu, loh, emangnya saya gila Dok gitu loh. Biasanya begitu Nah Dok. itu, Eh, iya ayo tambah dibedain ngamuk Dok dia. sekarang. Iya, iya, ngamuk-ngamuk, enak aja. Saya nggak apa-apa, saya nggak gila gitu. Kok stres-stres Betul, gitu. betul, betul, betul. Sebenarnya stres sama gila ini kan nggak sama ya Dok ya menurut kita. Kalau tenang, kalau di Gimana gimana? Malaysia, Heeh. psikiater itu namanya dokter gila kan. Kalau Baik di Indonesia bersama kan bersama enggak. dokter gila Herbert Sidabutar gitu ya. Nah, oh enggak, logatnya logat Malaysia dong. Malaysia Oh, dokter gimana gila, gimana gimana? dokter gila. Gila, Nah, dokter dokter gila. gila. Bersama-sama dokter gila kita, ada dokter Herbert Sidabutar. Betul, betul, betul. Aduh, hancur. Ya, ayo, next. Yang ketiga Ya, adalah tadi itu ya dok ya, di leher pundak. di leher pundak. Nah, yang paling sering nih yang nomor 4 juga, Mas Onang, perasaan lelah nih. Hmm, Padahal perasaan di rumah lelah. nggak kerja apa-apa. Ya kan Hmm, tidur-tiduran aja. Tapi kok capek? tidur-tidurannya. Oke. Kan nggak masuk Jadi nggak akal tuh. ngapa-ngapain, Biasanya kan orang iya nggak nggak kerja, ngapa-ngapain. tapi capek. Hmm, Heeh, tapi capek. Apa itu? tapi capek. Nah, itu mungkin satu keluhan psikosomatik. Satu keluar. Jadi capeknya itu lemes gitu ya dok Betul. ya. Lemes kayak Ya, kayak nggak nggak bergairah bertenaga gitu ya. gitu loh. Nggak bertenaga. Mm-mm. Jadi itu bisa Betul, dicurigai betul, salah betul. satunya ya. Simptom keempat itu ya. Ya, ya. Yang kelima itu merasa pusing, sempoyongan. Kan Merasa ada tuh pusing pasien sempoyongan. sering bilang, Oke. kok pusing terus ya rasanya ya? Heeh. Memang gimana ya? Apa yang salah ya Eh, gitu loh. Tapi begitu diperiksa nggak ada masalah gitu loh secara fisik. nggak ada Gitu. masalah. Ya, ini agak lucu juga nih nomor nomor sekian ini nih. Mas Tenang pernah dengar nggak bersendawa? Apa? Gitu. Bersendawa. Gelegean. Kalau orang Jawa Ah. bilang gelegean. Gelegean. Katanya banyak Gelegean. angin. Angin di mana gitu loh. Angin di mana? Iya betul. Jadi gelegean terus gitu ya dok ya. Iya, terus-terusan gelegean. Nah ini kan juga mengganggu sekali ya. Dan mungkin yang terakhir ya itulah. Kadang-kadang Hmm. telinga berdenging katanya. Telinga rasanya berdenging. Telinganya berdenging. Jadi ya, Jadi kayak ya ngerasa ngung gitu ya. betul. Nah dok, bersendawa tadi ini ada hubungannya sama asam lambung nggak sih sebenarnya? Nah, Atau ini sesuatu yang menarik lain ini. sebenarnya? Ada gangguan Nah, persepsi lain? ya, ini menarik karena sebenarnya lambung kita memang kondisinya selalu asam. Kan dia Selalu asam. mengeluarkan selalu asam karena dia kan ada sel-selnya yang mengeluarkan asam memang yang tujuannya untuk mencerna Makanan. makanan Ya. dan membunuh bakteri-bakteri yang masih ada mungkin masuk sama makanan. Betul. Tapi Iya pada betul. kondisi tertentu karena stres ini sudah dibuktikan asamnya itu meningkat berlebihan Ya. sehingga sehingga yang dimakan bukan cuma makanannya tapi juga dinding lambungnya digerus sama dia, Digerogoti gitu ya. digerogoti sama dia. Digerogoti. Ya ini mungkin Jadi dia makan dirinya sendiri. Jadi zombie dong. dia memakan dirinya sendiri. Dan itu biasanya keluhannya yaitu Dia orang makan yang dirinya cemas, sendiri. orang yang terlalu ini ya, Gelegean.
Iya. Mm-mm. Tapi juga ada juga Mas Danang, gelegean ini Mm-mm. karena tingginya ureum loh. Misalnya orang gangguan Oh, ginjal, iya, 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 iya. ya itu sering dia hik Heeh. hik gitu loh, kayak apa ya, kayak cekukan juga bisa De- gitu loh. Kayak dewa mabuk gitu ya. Ya itu juga bisa karena gangguan ginjal. Gangguan ginjal. Oke, oke, oke. Ya, tapi Jadi yang jadi khas adalah kalau heeh, hmm, heeh, heeh, heeh. yang yang khas Yang ini kalau psikosomatik ini yang khas, heeh, dibuktikan tidak ada gangguan fisik. Kedengeran? heeh. Halo? Ya, kalau psikosomatik dibuktikan tidak ada gangguan fisik, tapi gangguan jiwanya belum Kedengeran. diteliti lebih Jadi lanjut. psikosomatis ini bisa Ya, kita, ya, 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 ya. Psikosomatis ini bisa kita, oke. Jadi syaratnya adalah memang nggak ada gangguan fisik ya, Dok ya? ya, ada mungkin juga ada gangguan fisik, tapi tidak Mm-mm. menjelaskan secara penuh gejala yang Pen- dialami gitu loh. Jadi gejala yang dialami tidak selalu bisa dijelaskan dengan gangguan fisik yang terjadi di Betul, dalam dirinya gitu ya. Jadi ada persepsi yang betul, mungkin betul. berlebihan tentang Ya, sensasi-sensasi fisik ya. betul, Oke, oke, betul, oke, oke. betul. Nah, ini dok, dalam Ya, ini dari sudut pandang psikiatrik ya. Nah, ya, biasanya ini orang-orang yang mengalami gangguan psikosomatik itu apakah bisa ditandain atau polanya ada, misalkan nih orang-orang yang mempunyai kepribadian tertentu atau mempunyai pola pikir tertentu atau mempunyai kerentanan-kerentanan yang lain gitu dok. Apa yang sebenarnya bisa kita apa namanya tandain di sini? ya. Hmm. Saya pernah baca juga teorinya ya, bahwa ini juga dipengaruhi oleh kepribadian. Gitu. Kan kepribadian Kepribadian. itu ada tiga Oke. nih. Kalau di kita nih, Ya. di psikiatri, Mm-mm. ada A, B, C. A itu kan yang aneh. ABC. Ya, Aneh. ada aneh. Ya, orangnya aneh. Heeh. Misalnya, eh, ya pokoknya pikirannya aneh lah. Ada segala macam jin atau apa yang mempengaruhi tindakan saya, segala macam gitu ya. Heeh, Itu heeh. yang aneh. Kalau yang B itu yang berlebihan, yang lebay. B itu berlebihan. Kayak semacam Ya, yang histrionik histrionik. gitu ya. Yes. Drama queen gitu Nah, ya. yang C ini yang cemas. Orang Cemas. yang Oke. perfeksionis, orang yang apa cemas menghindar, Mm-mm. ya itu semua masuk golongan C. Nah ini mungkin kecemasan ini memicu tadi timbulnya gejala yang Psikosomatik. berlebihan dari ya Berarti stimulasi lebih ke fisik tadi. kebanyakan kepribadian C atau sebenarnya kepribadian A dan B juga? Atau lebih banyak dialami kepribadian C, Dok? Kalau teorinya sih semuanya bisa ya, tapi mungkin Semuanya lebih banyak bisa. yang C. Iya, Karena lah kan semua karena juga orang cemas toh. betul, 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 betul. Iya, Jadi kebanyakan yang bisa berpotensi untuk lebih banyak untuk ya merasakan psikosomatik adalah orang-orang yang terlalu perfeksionis, cemas, cemas, perfeksionis, terlalu iya khawatir pasif tentang agresif, ya sesuatu gitu ya. Oke, betul, oke, oke. betul. Oke, nanti kita bahas-bahas selanjut lagi, Dok. Ada Ini ada pertanyaan nggak nih? beberapa pertanyaan nih, ada beberapa pertanyaan nih. Silakan. Bagaimana membedakan psikosomatis dengan maling ngering? Maling jering, Dok. Maling jering. Maling kering lebih Gimana dulu tuh lagi ya, lebih caranya? Cara membedakannya kayak apa gitu? istilah Maling ngering maling itu kering apa kan dulu deh, ini. Dok? Maling ngering itu apa? Ya, maling kering itu kan suatu kondisi yang dia Hmm. dibuat-buat untuk tujuan tertentu lah, Ya, ya kan? betul, betul. Misalnya saya lagi Mm-mm. upacara nih, panas banget nih. Aduh, daripada Mm-mm. ini gue pura-pura pingsan lah. Nah, pingsan lah dia, Iya. gitu loh. Mm-mm. Atau lagi Jadi secara di sadar, toko, secara sengaja, secara sadar. memang Ya, modenya begitu ya. Ada ya, motif memang ya di modelnya situ ya. begitu. Ya, Mm-mm. sedangkan psikosomatik tidak tidak secara sadar, tidak secara Tidak sadar secara full itu sadar. dikerjakan. Dan tidak ada tujuan yang Spesifik. secondary gain namanya, nggak tidak Mm-mm. terlalu nyata gitu loh, tidak seperti maling Tidak ring. terlalu nyata. Ya, Tidak sekelihatan maling ngering gitu ya. maling ring ya, kalau maling ring jelas sekali. Ya, Jelas sekali karena memang dia munculnya di kesadaran ya. Itu bagian ya. dari Kalau ini kan di apa bawah ya. strategi egonya dia Ya, kan. Ini lebih ke bawah sadarnya ya. betul, Oke, oke, betul. oke. Ya, Jadi banyak nih dok sebenarnya orang-orang yang merasa dirinya itu sakit tapi sebenarnya enggak gitu loh.
Dan Ya. mereka ini berkutat pada rasa sakit itu kadang-kadang juga menurut pengalaman selama ini ya, mereka Hmm. mengalihkan kecemasan yang sebenarnya harusnya dia apa namanya redakan dengan solusi. Jadi dia punya masalah lalu harusnya dia pahami masalahnya lalu dia Ya. selesaikan menggunakan solusi-solusi yang konkret nyata, tapi dia nggak mau melakukan itu entah karena dia nggak ngerti, nggak paham, atau dia takut Ya. konsekuensinya, atau ada hambatan-hambatan lain sehingga dia hanya berfokus kepada hal selain itu, yaitu tentang sesuatu yang nyata, rasa sakit. Kadang-kadang kalau rasa sakit yang di dalam hati atau luka batin itu dia nggak nyata dan dia ngerasa bahwa ini nggak ada solusinya. Tapi dengan Ya. rasa sakit itu kan dia bisa fokusin pikirannya untuk muter-muter-muter di rasa sakit itu dan ada solusinya itu kemana, ke dokter tanpa menyentuh egonya, yaitu menyelesaikan masalah itu. Ini kan menjadi suatu yang akhirnya membuat seseorang semakin lama semakin jauh dari kenyataan ya dok ya. Apakah ini juga Betul, betul. bisa menyebabkan orang itu mengalami istilahnya kayak semacam semakin lama semakin parah gitu dok untuk gangguan Ya, psikiatriknya? betul. Jadi gini, Gimana dok? Mas Renang pernah ingat nggak dulu waktu kita kecil ya, ada Mm-mm. istilah boys don't cry. Boys don't cry. Oke. Okay. Ya, Laki-laki nggak boleh laki-laki menangis ya? tidak boleh menangis. Padahal sebenarnya memang memaksa dia memang sedih sekali gitu loh. Tapi secara bawah sadar dia tidak boleh menangis. Terus gimana dong Mm-mm. solusinya? Jadi katanya ini kalau mata Mm. tidak bisa menangis, maka lambung yang menangis. Maka Lambung yang muncullah menangis. gejala, Oke. Okay. gejala Psikosomatik. perih di lambungnya, Pri. sendi-sendinya menangis, sakit semua sendi-sendinya. Padahal Tapi sebenarnya jangan sampai dompetnya yang menangis ya dok ya? itu muncul berdebar-debar yang tadi tuh. Oh, Nah ini bener-bener kadang-kadang yang Mas tadi akhir bulan ya. iya, orang sekitarnya yang kadang-kadang sebel sama mereka ini. Kenapa? Kok bolak-balik begini terus, Hmm. bolak-balik Hmm. begini terus. Kamu udah dokter muter Hmm. semua dokter, tidak ada yang bilang kamu sakit. Tapi kamu selalu mintakan sakit. Sebel Bilang nih sakit. pasangannya biasanya Iya, begitu. iya, iya. Ya. Sebel pasti. Tapi buat si orang itu Itu benar-benar real, nyata, Dok. Buat real, real, itu real. sesuatu yang Ya, nyata. Betul, betul, betul. tidak buat-buat. Nah, Betul. tidak dibuat-buat. Oke, Ya. tapi sebelum itu kita bahas nanti secara psikis. Saya tertarik dengan Boys Don't Cry. Itu loh. Ya. Jadi kalau kita memang dididik mungkin ya dalam norma-norma tertentu, dalam suatu sistem budaya tertentu, ada norma-norma yang Hmm. membuat kita akhirnya melakukan coping-coping yang akhirnya itu kita merepress bagian diri kita yang lain, sehingga kalau kata Jung Ya. itu menjadi shadow gitu loh, menjadi sesuatu yang akhirnya menggerogoti kita dari dalam. Nah, ketika kita nggak boleh nangis ya, lambung yang nangis. Ketika kita nggak boleh nangis, kadang-kadang juga perasaan jantungnya yang nangis atau Ya. bagian-bagian tubuh organ-organ lain yang nangis gitu. Nah, psikosomatis seperti ini bisa mempengaruhi fisik nggak dok? Ketika jantung kita berdebar Ya, terus gitu ya pasti. dengan ritme yang nggak karu-karuan gitu kan. Kalau kita cemas kan ritmenya nggak Hmm. karu-karuan tuh, metabolisme juga akan terganggu gitu ya. Tuh. Nah, ini kan Ya. bisa menyebabkan menurut saya yang awam tentang kesehatan ya, ini kan bisa menyebabkan ketidakseimbangan dari tubuh kita, ya. Nah, Ya. apakah ini bisa akhirnya dalam jangka waktu tertentu bisa menyebabkan gangguan-gangguan organ atau gangguan metabolisme atau Pasti. mungkin bahkan imun sistem gitu loh. Akhirnya menjadi autoimun dan Ya. sebagainya, cancer dan sebagainya. Penjelasannya, Dok. Pasti bisa. Karena gini, ketika kita stres, hormon ini di kepala ini kan ada berbagai macam hormon ya. Ya, keluar namanya kortisol. Kortisol. Oke. Kortisol Ya. ini memang dalam kondisi biasa memang mempengaruhi metabolisme dan segala macam. Tapi dalam kondisi banjir kortisol ini merusak semua badan kita jadi rusak, gitu loh. Jadi bahkan juga mungkin bisa memperburuk penyakit yang sudah ada ketika kita sedang stres. Itu makanya ketika kita sedang sakit, seharusnya sebaiknya semuanya itu dievaluasi juga secara kejiwaan. Ya, karena bolak-balik nih Mas Lenang hubungannya antara fisik dengan jiwa. Saling mempengaruhi. Kadang-kadang sakitnya fisiknya berat loh, kanker stadium 4 misalnya. Tapi jiwanya bisa menolong dia sehingga dia bisa lebih recovery kuat di situ. Ya,
walaupun tidak sembuh secara fisik, tapi secara mental dia bisa tersenyum, tetap Iya, iya, iya. bisa berbahagia, tetap bisa sehat secara jiwanya, itu terjadi. Jiwanya. Iya, Oke, betul. oke, oke. Jadi sebenarnya kita juga nggak bisa ya kita kita memperhatikan hanya jiwanya aja atau fisiknya aja karena keduanya saling mempengaruhi gitu ya. Ketika Betul. jiwanya itu bisa lebih sehat, fisik juga akan bisa Oh, direcovery pasti. atau paling Ya, paling tidak dia tidak merasakan apa namanya apa ya pain atau apa ya istilahnya suffer. Pain sama suffer kan iya, beda ya. Kalau beda. pain itu kan Ya, nyeri, tapi kalau suffer itu hmm. penderitaan gitu loh. Dan itu Penderitaan. yang Ya, merasa sakit yang sebenarnya kan penderitaan itu ya, Dok ya. iya, betul. Nah, jangan-jangan orang-orang yang Sama-sama. mengalami Hmm? psikosomatis itu adalah orang-orang yang menderita tapi nggak sakit. Sama-sama punya duit 10.000 misalnya Mas Dalan. Ya kan? Oke. Sama-sama punya uang Mm-mm. 10.000. Si A kok bisa, ya syukurlah dapat 10.000. Senyum dia. Ya, 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 ya. Si B dapat 10.000, maki-maki gitu loh. Gimana caranya? Itu kan semua tergantung pada kita memproses Betul. secara kejiwaan, secara mental. Secara mental. Jadi Ya, ketika kita mempersepsikan sesuatu yang ada di luar yang sebenarnya itu bisa dikatakan ya, itu netral, ini tergantung ya. orang apakah dia mempersepsikan sebagai sesuatu yang positif, berkah, anugerah atau Atau, dia hanya melihat sisi-sisi yang negatif sehingga hormon kortisolnya keluar terlalu banyak ya, ya, hormon banyak. adrenalinnya akhirnya keluar dan hormon-hormon negatif Ya, itu terlalu terlalu banyak keluar seharusnya nggak sebanyak itu gitu ya sehingga ya, membuat suatu perasaan-perasaan yang negatif benar gitu ya dok ya ya, ya, tepat seperti itu. Ya, berarti ini bisa digarisbawahi ya semuanya tentang sikap mental loh ya, sikap mental dan juga ya kita juga tidak lepas dari gini. Ada kan yang menggabungkan mental dengan spiritual, mental dan spiritual tubuh, oke jiwa sama roh. Nah, tapi Mm-mm. kan kita kadang-kadang di dunia barat tidak Ya terlalu mengelaborasi yang namanya spiritual ya. mengelaborasi ya betul Ya, tapi kita di timur ini kan spiritual itu memegang peranan yang cukup penting. besar Jadi mental dan spiritual itu ya kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, hampir pasti selalu mempengaruhi gitu loh. ya 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 Ya, jadi spiritual juga mungkin perlu diperkuat juga ya dalam dalam kondisi tertentu ini Hmm. supaya menunjang mentalnya. Menunjang mental. Jadi bisa juga spiritual ini menjadi Ya, sebagai obat ya dok ya, obat ya. Selain juga ya, betul, mentalnya betul. juga, tapi juga spiritual gitu loh. Jadi kadang-kadang kita gini, Spiritualnya. saya sering tuh orang-orang yang bekerja tanpa lelah, digaji juga sedikit, tapi dia Ya, nilai-nilai spiritualnya tinggi dan dia mempersepsikan itu sebagai sesuatu yang meta. Artinya gini, ya, senang senang sedihnya dia nggak terlalu berarti bagi dirinya tapi ini karena sesuatu yang lebih atas yaitu tentang Tuhan gitu loh tentang Tuhan ya, sehingga dia akan ya ya. akhirnya dia bisa menghandle itu semuanya Betul, betul, betul. Kalau kita nonton nih ya Mas, ya Mas Danang, sering ya nonton ya itu ya enggak? Uang yang mana kaget atau uang bedah kaget rumah. ya 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 Kadang-kadang kalau kita nonton, ya Tuhan, mereka bisa hidup dengan begitu ya, gitu loh. Dimana kita tuh merasa, kok kita paling menderita, ternyata, wah masih jauh. Masih banyak orang yang lebih Oke, good. menderita. Jadi kadang-kadang orang-orang psikosomatis itu membandingkan dirinya dengan sesuatu yang akhirnya Di menyiksa atas. dirinya karena dia kayak ngerasa kalah. Akhirnya dia hanya melihat Ya, dengan sudut pandang bahwa aku ini apa namanya? Aku ini kurang beruntung, aku ini ditindas, aku ini dan sebagainya. Jadi dia kalau dalam ya. dalam istilah agama saya itu kufur nikmat. Di mana Nah, orang-orang yang kufur nikmat bisa. ini ketika dia dia mengingkari kenikmatan itu, dia akan ditambahkan itu ketidaknikmatannya itu, akan dicabut kenikmatannya itu. Gitu ya Ketidakmatan. dok ya? Kalau secara Betul, spiritual kan betul. begitu ya? Iyalah. Lah, Mas Tenang. Ada orang punya Iya, banyak iya. uang ya. Dia bisa Ah, membeli segalanya. Tapi mm, tidak, belum tentu dia bahagia. mm, Gitu? mm. Ada dia Iya, bisa iya, iya, beli iya. makan, semua makanan dibeli. Tapi dimakan Iya, nggak iya. nikmat.
Ada orang cuma makan Karena nasi sama telur atau sama nikmat, sama kecap, nikmat. nikmat. Iya, Aneh toh? iya, iya. Aneh, aneh, aneh. Berarti sebenarnya happiness ini, kebahagiaan ini subjektif banget ya, Dok ya? Sangat subjektif, dipengaruhi oleh kita. Di sini ya, di sini, di sini ya. Ini Jadi saya sering tuh, psikologi. soalnya nggak kelihatan. Jadi saya sering tuh ya, kalau kita jalan mau ke kantor itu ada orang-orang misalkan tukang beca, orang-orang yang di pinggir jalan. Mereka tuh bercandanya itu kayak orang nggak punya beban gitu loh. Jadi Ya, susah itu ya dia. Kita mungkin lihat kasihan, waduh kasihan ya susah banget. Tapi buat mereka itu sesuatu yang bukan nggak masalah gitu loh. Fine-fine aja gitu. Dan mereka lebih lepas, lebih bahagia, tidurnya nyenyak, tidur di mana aja, tidur di becak bahkan. Itu bisa loh. itu ceritanya Benar tuh. nggak sih? Iya. Ada ceritanya itu. Gimana, Eh, gimana, gimana? Ayo, ada storytellingnya mana? Ayo, ayo, ayo. ada nelayan toh, nelayan di pinggir pantai, lagi Oke. tiduran. Dia habis habis Uh, menjala ikan, uh, tiduran dia. Ada orang lewat nih. Kenapa tiduran? mm-mm, Udah selesai saya menjala ikan. Kenapa nggak beli perahu yang lebih besar, jala yang lebih besar, sehingga mm, uangnya bisa lebih mm. banyak. Terus kalau uang lebih Banyak. banyak mau diapain? Yuk, kamu bisa bikin lagi yang lebih besar lagi. Uangnya bisa Mm, ditabung, kamu bisa jalan-jalan, kamu bisa menikmati hidup. Kamu bisa mm, tiduran di pinggir pantai sambil bersenang-senang. Terus kata mm-mm. dia lah, sekarang saya lagi ngapain? Saya lagi tidur di pantai. Buat apa? Katanya. Ngapain muter-muter untuk apa namanya Ujungnya mencapai sesuatu sama. yang sebenarnya sudah kita miliki, iya kan? Betul. Ya betul betul. Ya, saya juga pernah itu gini dok, Hmm. ngobrol gitu ya sama sama ngobrol materi gitu sama sama peserta training gitu. Jadi kalau misalkan Anda punya uang gini, yang membuat Anda Hmm. bahagia apa? Oh ini aku bisa beliin mobil gitu. Mobil yang Hmm. bisa bikin Anda bahagia apa? Oh aku bisa apa namanya jalan-jalan kemana-mana gitu. Jalan-jalan yang bisa bikin bahagia Anda apa? Ya ketika jalan-jalan aku bisa bisa apa namanya bisa bisa bahagia karena bisa lihat pemandangan yang indah dan seterusnya. Nah, Hmm. berarti sebenarnya yang Anda inginkan ya, yang Anda inginkan itu apa namanya uang atau rasanya gitu ya. Jadi saya Hmm. bertanya ketika uang ini anda ingin miliki karena apa? Karena bisa diberikan mobil. Mobil Anda miliki karena apa? Karena bisa jalan-jalan, jalan-jalan. Jalan-jalan. Hmm. Ingin Anda miliki karena apa? Karena aku bisa bahagia. Nah, berarti yang Anda inginkan uangnya atau perasaannya? Terus dia bilang, ya perasaannya Ya. sih. Apa perasaannya? Bahagia gitu. Bisa nggak perasaan bahagia itu nggak pakai syarat? Pakai uang, pakai mobil, bisa. Nah, terus Ya. kenapa kamu harus pusing-pusing gitu loh? Uang, uang aja, ya kan? Mobil, mobil apa? Tapi kebahagiaan itu kan suatu sisi yang lain. Sesuatu sisi yang lain yang kadang-kadang nggak bisa diproduksi oleh uang, gitu loh. Benar nggak sih, dok? Ya. Pola pikir kayak gitu? Betul, betul, betul. Pas. Jadi Uh, kita mendaki gunung yang pas. tinggi untuk melihat Uh, pemandangan yang indah, ya kan? hmm, Kita hmm, turun ke gunung ke lembah mencari ya, pemandangan yang indah. Padahal iya. banyak juga yang sudah nyampe di atas gunung, sampai di atas bawah, nggak Uh, juga menikmati pengalaman itu nggak juga gitu loh. menikmati ya. Betul, 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 Benar. betul. Nggak juga menikmati karena kalau keindahan gunung itu hanya bisa dilihat dari kejauhan ya dok ya. Tapi kalau dari dekat waktu kita nyampe ke sana, ternyata nggak seindah itu, benar nggak sih? Indah itu. Wah, banyak pertanyaan nih, Mas Oh banyak Anang. pertanyaan. Oke 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 oke. Iya, Eh, ini kita baca mulai dari yang atas dulu dok. ya siap. Ada siapa nih ya? Wait wait wait. Yeni, Bagaimana? Oke sudah Yeni tadi. Rahma Dwi Janti. Perasaan capek mengurus anak dan rumah tuh gitu aja udah selesai tapi merasa capek tinggal sama mertua. Nah ini mertua lagi dok, ya kan tadi malam udah dibahas nih mertua. Eh, kalau kalau Kita udah saya bahas bilang mertua begini dok, kemarin. bahas Eh, udah ngelontok gitu 2 jam kita. Nanti lihat aja di video yang di Facebook saya. Tapi saya bisa bilang gini dok, kalau misalkan analoginya nih, saya eh, punya cerita nih storytelling ya. Kalau misalkan ya. Anda lagi jalan pakai sepatu gitu ya, lalu Anda Hmm, menginjak sesuatu yang bau, ya, ternyata kotoran anjing kan gitu ya. Nah biasanya apa hmm, yang Anda hmm, lakukan? Ya kan gitu. Nah yang kita lakukan hmm, biasanya kan
sibuk cari air kan, sibuk cari air gitu kan, sibuk cari tanah untuk bersihin kan. Nah, kita maki-maki mungkin ini anjingnya siapa dan sebagainya. Oh, aduh aku kok bisa begini padahal aku bukan sebenarnya maki-maki perasaan nggak enak. Tapi ketika Anda di situ nginjek kotoran itu, lalu di belakang Anda ada gonggongan anjing lalu mengejar Anda. Kira-kira Anda masih sempat bersihin itu nggak? Bersihin kotoran yang Anda injak nggak? Kan nggak mungkin kepikiran. Anda lari tunggang langgang. Nah, saya melihat begini dok. Artinya orang-orang yang masih meributkan, mempusingkan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang simpel, ya, membesar-besarkan. Benar ya? Betul. Orang-orang yang nggak dikejar anjing. Ya. Artinya mereka nggak punya goal, mereka nggak punya keterdesakan sesuatu yang lebih penting untuk diperjuangkan. Sehingga ada masalah kecil dilihatin aja. Karena apa? Kodratnya manusia itu kan memang mencari sesuatu untuk diselesaikan atau mencari panggung untuk diperankan, dan itu berhubungan dengan eksistensial, kebutuhan eksistensial gitu kalau nggak ada itu dia akan memerankan tokoh-tokoh lain, yaitu tentang sesuatu yang kecil-kecil remeh-temeh yang itu diperbesar-besarkan, termasuk sensasi fisik. Benar nggak dok? Menurut dokter kayak sudut pandangnya? Saya di kantor, Mas Nenang, kalau di kantor ya. Kalau di kantor itu siapa yang paling sering protes? Siapa yang paling senang protes sama atasan? Itu berarti dia paling kurang kerjaannya. Itu berarti dia nggak ada kerjaan. Kalau dia ada kerjaan, dia nggak akan sibuk untuk memprotes atasan. Dia akan sibuk dengan kerjanya sendiri gitu loh. Betul. Berarti cara untuk membungkam orang-orang protes adalah dikasih apa dok? Kasih kerjaan. Gampang sebenarnya. Berarti orang-orang yang protes dengan kehidupannya, ya, protes dengan sensasi-sensasi fisik yang sebenarnya nggak wajar, itu adalah orang yang kurang sibuk, benar nggak? Ya, bisa jadi. Makanya ada gejala-gejala post-war syndrome. Itu juga psikosomatik. Gimana? Kita bacain lagi ya yang lain ya dok ya. Selamat malam Pak, ini ada Ibu Atika. Kita bacain lagi yang lain. Anak saya kalau banyak tugas kuliah sering cemas, asam lambung naik. Ini karena puasa. Perut sering sakit. Kadang juga sering lapar. Bagaimana cara mengatasinya? Sering lapar puasa kan wajar ya. Tapi anehnya sebenarnya kalau misalkan puasa itu asam lambung biasanya juga nggak masalah, nggak naik gitu loh. Bener nggak sih? Halo Dam. Adam nih bener-bener ya. Sana nak. Iya. Jadi gini, kalau banyak tugas, dia asam lambungnya naik. Jadi gini, Mas Lenang. Kadang-kadang kan anak sekolah ini ada target ya. Kadang-kadang kita nih, orang tua nih, yang men-set target mungkin bagi anak itu terlalu tinggi. Pokoknya kalau lu tidak dapat angka 9, lu bukan anak papi, tapi anak mami, anak tetangga. Sehingga anak stres loh. Jadi dia stres gimana caranya supaya bisa mencapai nilai yang diinginkan orang tua. Stres di pikiran, naiklah asam lambungnya. Tadi dia pengen protes sebenarnya. Pengen protes tapi nggak bisa sama ibunya. Sama bapaknya nggak bisa protes. Jadi lambungnya lah yang berbicara gitu loh. Perih jadi. Iya. Jadi anak ini mesti diajarin tentang cara berpikir yang tepat ya untuk mengatasi stresnya itu, karena dia menghadapi tantangan bukan dengan sudut pandang bahwa iki tantangan, tapi ini sesuatu yang berat bagiku, nanti kalau aku gagal aku dan sebagainya. Padahal kita bisa memposisikan diri sebagai seorang yang curious ya, ada yang penasaran terus dan kita mau mencoba terus gitu kan, itu membuat kita akhirnya menjadi positif kan. Terus ada sudut pandang gagal ini nggak apa-apa, gagal ini adalah umpan balik gitu. Ada sudut pandang yang memang harus diajari nilai-nilai itu oleh orang tua, benar nggak sih dok? Itu orang tua kadang-kadang gagal itu sama dengan masa depan suram. Loh, belum tentu. Belum tentu. Anak yang gagal mungkin dalam pendidikan nilainya jelek, belum tentu masa depannya suram. Betul. Anak yang nilainya bagus terus, belum tentu juga masa depannya cerah, nggak juga. Gitu nggak loh. Juga. Kita udah membuktikan ya dok ya? Sudah buktikan. Aduh, betul.
Jadi sebenarnya yang harus dikoreksi adalah bagaimana selama ini orang tua sudah memberikan nilai-nilai untuk nilai-nilai sebagai penangkal pikiran negatif atau mengajari cara menyelesaikan pikiran-pikirannya sendiri sebenarnya, Dok ya. Harus diajari kan. Nggak bisa kamu nggak usah mikir gitu, kamu nggak usah mikir gitu, tapi harus diajari teknisnya kayak apa sih sebenarnya gitu kan. Betul. Jadi kalau diajarin begitu ya anak akan bisa, kalau istilahnya ya, kalau dia jatuh dia akan berusaha bangun dengan sendirinya, tidak menarik orang supaya jatuh bareng sama dia gitu loh. Betul. Dan ini berkaitan biasanya, Dok, berkaitan ya pola asuh seperti ini adalah pola asuh orang tua yang terlalu nggak pingin anak itu sakit. Jadi terlalu nggak pingin anak itu nanti bisa sakit hati, takut trauma, nanti dia jangan-jangan nanti nggak bisa, overprotective. Kalau di sisi lain underestimate anak gitu. Kalau di sisi lain secara nggak sadar orang bisa melihat ini terlalu mengeremehkan anaknya sendiri, akhirnya anaknya punya self image, ya, citra diri bahwa aku ini nggak bisa dan seterusnya. Yang ini juga peran serta orang tua luar biasa besar, gitu kan? Betul. Dan akhirnya betul kembali ke orang tua lagi. Stres seperti ini nggak bisa ngadapin. Nah, Dr. Herbert, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Yeni Rama Wijayanti, Wijayanti ya. Tapi kadang kita nggak bisa nyadarin kalau itu penyebabnya psikis, merasa baik-baik saja dan tidak kejadian istimewa yang terjadi. Namun tiba-tiba muncul gejala psikosomatik. Kalau sudah terlanjur seperti itu, cara tubuh merespon suatu hal dengan ketegangan, meskipun karena hal sepele. Gimana cara mengatasinya? Jadi intinya adalah yang dirasa psikosomatik ini ternyata bukan sesuatu stres yang besar, dok. Bukan sesuatu stres yang kelihatan gitu loh. Gimana caranya untuk mengendalikan ini? Ada nggak sih sebenarnya untuk mengenali bahwa ini ternyata memang ada stres di dalam diri kita yang kadang-kadang kita hindari gitu loh? Ya, yang paling gampang sih Mas Danang untuk mengukur ya bahwa apakah ini stres akibat mental atau bukan dengan melihat fungsi kita, fungsi. Oke, fungsi ya, hendaya ya. Hendaya. Jadi kalau saya sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang pegawai, kira-kira suatu hal itu mempengaruhi nggak fungsi saya? Misalnya, saya dikasih tugas sama atasan saya. Tugasnya sih mungkin sepele ya, tapi karena saya mempunyai pikiran yang terlalu ingin semua sempurna, saya kerjakan dengan sangat memberatkan, sehingga saya mulai stres, mulai nggak bisa tidur, mulai nggak bisa lagi, malah masuk kantor telat. Nah, itu berarti kan ada sesuatu yang mengganggu fungsi saya. Itu berarti sudah muncul suatu masalah kejiwaan di sana. Gitu loh. Jadi indikatornya adalah pada fungsi sebenarnya. Fungsi jadi secara fungsi luas ini, ya. Jadi fungsi kita, fungsi aspek-aspek kehidupan kita terganggu atau menurun enggak? Terus yang kedua saya ingin tambahin, Dok. Apakah ini mengganggu orang lain atau enggak? Kan itu abnormalitas kan gitu kan? Kita mungkin merasa nggak terganggu gitu ya. Tapi orang lain terganggu. Ini juga abnormal kan sebenarnya? Iya. Teman-teman kerja kita juga terganggu gitu loh. Teman kerja kita terganggu. Ini orang kenapa sih gitu loh. Ini kerja begitu aja kok kerjaannya. Ngeluh terus. Iya. Lanjutin ngeluh terus gitu ya. Ngeluh terus. Iya. Jadi itu ya. Kadang-kadang kita juga nggak nyadar bahwa ada sebenarnya hal-hal yang kita repress. Nah, ini keterampilan ya, Dok ya. Saya bilang keterampilan untuk mengenali apa yang kita pikirkan dan apa yang belum selesai kita pikirkan di dalam diri kita, yang itu menjadi need yang nggak terpenuhi, kita simpen rapat-rapat, kita pendem dan diikat dengan yang namanya shadow tadi. Dan akhirnya menjadi sesuatu yang nggak kita sadari, akhirnya mensabotase diri kita kan gitu ya, dalam bentuk hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, sebenarnya solusinya untuk kita yang memang kita menyadari bahwa kita nggak pandai-pandai amat untuk merilis psikosomatik ini, tapi saya ingin untuk menyelesaikan psikosomatik ini, tapi saya nggak tahu harus gimana. Apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Nanti akan saya tambahkan. Ya, jadi pertama-tama mungkin kita pernah dengar ya, biological priority, psychological supremacy. Jadi artinya adalah kalau bahasa Indonesianya, utamakanlah, prioritaskanlah masalah biologis. Tapi jangan lupa, psikologis juga supremasi, di atas juga segalanya. Jadi maksudnya gini, kalau saya nih punya masalah gitu ya, saya punya keluhan lah misalnya ya, misalnya keluhan tadi, kayak Ibu tadi bilang, anaknya nyeri perut ya,
sering rasanya Sakit perih perut. perutnya. Iya. Sekarang tes dulu secara biologis. Ada nggak kelainan secara fisik, secara biologis? Nah, nanti biasanya kalau ke dokter tuh ketahuan. Misalnya dia Iya. dicek dulu nyeri tekan di perut, terus kalau perlu dites tinjanya, ada nggak perdarahan di lambung, gitu ya. Atau kalau perlu USG atau endoskopi. Ketika Endoskopi. semuanya itu dilakukan, loh, kok tidak ada Baik-baik apa-apa? aja. Iya. Baik-baik aja. Nah, berarti psychological supremacy main nih. Berarti kita harus melihat secara psikologis. Apa yang Psikologis. terjadi pada anak ini. Dan misalnya kalau psikiater, kita pertama-tama coba dulu untuk memberikan obat. Supaya apa? Karena kadang orang cemas itu, ya Mas Dana mungkin tahu ya, dia tertutup akan saran gitu ya. Akan saran. Jadi dia perlu ditenangkan dulu dengan obat, setelah itu sambil dimasukkan konseling. Itu loh. Tapi kadang-kadang pasien kita aneh nih Mas Danang. Kenapa? Anehnya apa? Datangnya cuma sekali 2 kali, setelah itu kabur. Kabur. Tidak lagi. Iya, jadi obat itu dianggap sebagai solusi. Jadi dia dapat nih, kok saya dapat obat A. Dia berhenti kontrol dan dia beli di toko obat. Betul. Nah, begitu datang sudah kecanduan. Parah. Kecanduan dan lebih parah lagi. Itu loh. Lebih parah lagi. Biasanya kadang-kadang begitu. Gini dok, saya ngelihat ciri khas dari orang-orang kita nih ya, pasien-pasien ya klien-klien kita nih, mereka pinginnya itu ya sekali datang, 2 kali datang udah sembuh, udah selesai. Padahal sebenarnya untuk mengatasi rasa sakit ini atau gangguan ini bukan hanya tentang penyembuhan, tapi tentang pertumbuhan menurut saya. Karena di situ harus ada insight-insight kesadaran yang tumbuh di situ dan itu perlu partner yang profesional yang bisa membimbing atau kalau nggak dibilang membimbing mungkin menemani dia untuk bertumbuh gitu loh. Mentoring. Dan itu mentoring dan waktunya itu tergantung dari case-nya dan kesadaran dia. Nah, ketika orang-orang ini sudah merasa baikan sedikit gitu ya, simptomnya sudah berkurang, mereka nggak mau berubah tapi pinginnya ya sudah selesai aja gitu, karena mungkin karena biaya atau karena apa, dan mereka kembali lagi ke habitat mereka, mengalami masalah lagi, akhirnya lebih berat lagi datang ke kita. Nah itu kan juga malah merugikan karena ada banyak waktu yang terbuang mereka sendiri. Benar kan? Ya. Mas Danang, kalau kita berapa kali minimal di psikologi? Sesi psikoterapi itu berapa kali? Kalau kita 8 kali biasanya. Ya, betul. Idealnya memang 6 sampai 8 kali. 6 sampai 8 kali itu ideal. Artinya perlu waktu ya, perlu waktu. Jadi nanti dari sesi ke sesi kan juga mereka juga dapat tugas, dapat ada insight-insight yang harus dibangun melalui pengalamannya sendiri, bukan dari cerita kita ya, tapi dari pengalamannya sendiri gitu loh. Yang itu bisa membuat mereka akhirnya mempunyai self efficacy yang meningkat gitu loh, karena mereka berhasil untuk melalui pengalamannya sendiri, bukan hanya imagery aja, karena itu butuh waktu menurut saya. Karena saya nggak percaya ada terapi-terapi yang satu kali itu menurut saya omong kosong menurut saya. Karena apa? Itu hanya meredakan rasa sakitnya. Kalau misalkan sakit gigi itu dikasih ponstan gitu ya, painkiller gitu aja, tapi nggak ditambal tuh giginya, tapi nggak disembuhin bener-bener tuh gitu loh. Jadi menurut saya ini pemahaman yang harus kita pahami semua buat teman-teman di sini, bahwa terapi psikologi idealnya kalau sudah masuk dalam suatu gangguan-gangguan seperti itu memang harus ada waktu jeda dan ada sesi berikutnya. Seperti buku yang saya tulis misalkan, saya nggak berani tuh ngeklaim bahwa ini akan menyembuhkan Anda, enggak. Tapi ini adalah self care, ini membantu Anda untuk bertumbuh, menemani Anda selama Anda psikoterapi atau melakukan konseling. Jadi saya nggak berani ngeklaim bahwa ini adalah penyembuh, karena ini adalah biblioterapi yang harus Anda baca, yang Anda bisa mungkin insight di situ. Gitu dong. Iya, sama kayak kita sekolah, Mas Anang. Iya. Kan sekolah juga ada buku utama, buku wajib, ada buku tambahan toh. Ada buku kopeannya. Kadang-kadang kita kan bisa lebih pintar dari teman kita kan karena kita punya buku yang lain gitu loh. Buku yang lain yang kita beli sendiri gitu kan. Iya justru itu. Oke. Dok, ini ada komentar ya dari Bu Imelda. Berarti untuk mengatasi hal ini perlu melakukan acceptance atau penerimaan ya dengan diri sendiri. Bagaimana
acceptance yang baik, penerimaan yang baik harus kayak apa, Dok? Jadi kan ada ya proses-proses, kalau teori berduka kemarin Pak siapa tuh teman kita yang perawat Kuberos, jiwa, dokter, Mubin, yang Pak Mubin bilang tentang tahapan berduka punyanya Burn, kalau nggak salah, punyanya siapa ya, lupa saya. Itu yang terakhir Kuberos, adalah ketika kita Gubros ya, ya, kita bisa acceptance ya. Yang pertama mungkin kita ya, denial, anger dan sebagainya kan. Nah, itu yang tahapan paling akhir adalah acceptance atau menerima gitu loh. Tapi menerima dalam pemahaman kita, penerima itu harus benar kan? Menerimanya harus seperti apa? ya, Kalau menurut dokter kayak apa? Menerima kayak apa? ya. Menerimanya seperti apa idealnya? Kalau konteksnya bisa Jadi dikasih storytelling kali? contoh aja deh, contoh kasus deh, ya. Contoh. Ya, contoh kasus. Kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, yang kita cintai lah. Ada orang yang kelihatannya langsung menerima gitu loh. Wah, biarkanlah dia tenang di sisinya. Tapi saya rasa itu hanya dari luar. Iya. Karena dia belum melewati berbagai fase yang tadi dibilang oleh Kubros. Yang pertama harus anger dulu, denial, bargaining, anger, bargaining, dan depression, terus depression, baru acceptance. Jadi biarkanlah seseorang yang kehilangan itu menangis, biarkan aja, karena itu adalah fasenya. Marah, biarkan aja, karena ya? Itu fasenya. Terus juga bargaining sama Tuhan, kenapa dia meninggal, kenapa bukan saya gitu ya? Itu biarkan aja dulu. Karena banyak orang di kita di timur, udahlah nggak usah begitu, itu salah, itu dosa, jangan nangis. Itu yang salah. Maunya langsung acceptance saja, sulit. Kasih waktu 2 minggu misalnya minimal, baru dia kita bilang depresi ataupun ini. Jangan langsung dibilang hari pertama meninggal, wah langsung sedihnya hilang, langsung sudah menerima. Itu acceptance yang palsu saya lihat. Dok, gini dok, ada tuh. Jadi kalau ada orang yang misalkan ketipu, misalkan dia nangis gitu ya, terus udah maafin, udah lupain, ayo kita gembira, ayo kita nyanyi gitu. Itu benar nggak sih dok? Ya itu sama aja kalau kita luka gitu ya, tutup sama plester, sembuh katanya gitu. Sembuh gitu ya. Nggak bisa. Jadi sembuhnya sembuh bohongan sebenarnya kan. Secara alami masih belum sembuh kan. Jadi sebenarnya acceptance yang tepat adalah menerima tentang bukan sekarang ini kita harus melihat positifnya aja, tapi kita paham benar bahwa kita sekarang ini sakit. Bahwa kita itu lagi kehilangan. Bahwa ada sesuatu yang hilang dari kita. Ini kita harus sadari dan kita tahu bahwa ini titik sakitnya. Nah, ketika kita tiba-tiba menerima, penerimaan itu adalah penerimaan yang palsu. Yang ini sebenarnya masuknya sebenarnya denial ya. Sebenarnya ini denial. Atau mungkin intelektualisasi gitu. Ini membuat kita akhirnya nggak ngerti nih lukanya di bagian mana ketika kita nanti sudah beberapa saat. Dan ternyata lukanya ini ternyata ketidakikhlasan yang masih kita pelihara di dalam hati kita, yang dulu harusnya selesai gitu. Karena proses tahapannya ini nggak terlewati, langsung aja dia langsung loncat ke acceptance yang sebenarnya bukan acceptance, itu sebenarnya denial atau intelektualisasi atau rasionalisasi, iya kan? Ya, betul. Jadi sebenarnya tahapan-tahapan itu perlu kita lewati ya, oke? Ya, perlu kita sadari dan kita lewati dengan nikmatilah. Iya. Dan beberapa case gini, saya pernah menemukan case itu ada seorang istri misalkan ya, ada seorang istri yang kemarin mungkin saya juga sudah cerita di video di Facebook ini, ada seorang istri yang suaminya itu suka selingkuh gitu loh. Jadi dia itu mata keranjang gitu. Nah, si istrinya ini karena suatu norma tertentu, suatu ketakutan tertentu, dia tidak mau asertif sama suaminya, dia mencoba menyangkal bahwa suamiku setia, ini nggak apa-apa, kewajibanku adalah berbakti pada suami, kewajibanku harus berbakti pada suami, aku harus menerima itu. Nah, dia sudah mencoba berdamai dengan itu, ya, tapi saya rasa alam batinnya masih belum bisa menerima itu, karena mungkin norma-normanya tidak bisa mengiyakan. Lalu dia mengeluhkan
suatu ketika ya, dia ketemu saya, dia ngeluhkan bahwa dia mengalami, yaitu tadi ciri-ciri psikosomatis, dan dia marah sekali ketika dokter bilang bahwa kamu mungkin ada stres gitu ya. Dia nggak terima, dia marah-marahin dokternya, dan saya nggak tahu tadinya ada masalah-masalah yang di rumah tangganya seperti itu. Tapi setelah itu saya tanya tuh, Bu, saya ingin tanya, Anda jujur, ada nggak masalah yang selama ini masih Anda simpan terkait dengan orang yang terdekat mungkin? Dia langsung diam dan dia langsung nangis gitu loh. Nah, ini kan sesuatu yang disangkal sebenarnya. Dia menerima, aku ikhlas, aku mencintai apa adanya, tapi dalam alam batinnya ada sisi dia yang lain yang itu nggak mau seperti itu. Kan ini menjadi sesuatu yang sebenarnya bukan menerima ya, tapi ini sesuatu yang disangkal ya sebenarnya, yang dipisahkan dari kesadaran sebenarnya. Betul. Ya ini yang tadi saya bilang, Mas Danang, bahwa obat itu kadang-kadang menutupi. Nah. Misalnya nih, orang lagi gelisah, lagi muncul keluhan sulit tidur, kita kadang-kadang kan perlu dibantu dengan obat. Ya, karena pasien-pasien yang sudah berhari-hari tidak tidur, kita kasih konseling, itu agak sulit. Betul, karena secara biologis otaknya memang Oke dok, lanjut. Agak jeda tadi, ya. Ini agak jeda karena HP-nya panas tadi. Oke, kita panggil lagi dokter Herbert. Maaf, ini tadi HP saya panas jadi bisa mati sendiri. HP lu kenapa, Nanang? Psikosomatis Om. Aduh. Ini kebetulan agak panas sih di Surabaya. Jadi HP-nya. Ini aku nggak di ruangan ber-AC sih. Oke, lanjut dok. Kita lanjutkan. Iya. Tadi yang sampai obat tadi ya, Mas Nanang ya. Iya, obat. Pasien datang ke psikiater, dikasih obat, tidurnya sudah enak, dia nggak datang lagi tuh minggu depannya. Jadi dia hanya megang resepnya aja yang dipegang nih. Jadi ntar begitu dia muncul lagi begini, dia ambil lagi resepnya gitu loh, ditebus lagi sama dia. Jadi gitu terus, tapi tidak menyelesaikan akar masalah. Jadi sebenarnya yang penting konsul ke psikiater itu juga konsultasinya ya, bukan hanya cuman nebus obatnya kan gitu ya dok ya. Iya, justru itu yang kadang-kadang justru itu. Ya betul. Oke, bagi teman-teman yang ada di sini silakan kalau ada pertanyaan, kita nih nanti insya Allah sampai 8:30 kalau nggak ada halangan ya. Silakan kalau ada pertanyaan, kita akan tunggu. Kita bersama Dr. Herbert, SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Jakarta. Beliau ini salah satu psikiater senior ya, yang sekarang ada di menangani nafsa
di seluruh Nafsa. Indonesia ya dok ya. di nafsa di ini kan di apa namanya di kementerian ya. Jadi Kementerian Dr. Herbert ini Kesehatan. ya Dr. Herbert ini kita bisa lah kita ajak bahas-bahas tentang apa namanya sesuatu yang menarik tentang kejiwaan gitu kan. Nih, Ya. Mas Danang, ada dari Lola Iya, nih, iya. Lola Iswara. Lola Dok, saya Iswara, oke. anxiety disorder. Oh, Anxiety disorder, anxiety gangguan kecemasan disorder, ya. ya. Gangguan Gangguan kecemasan. kecemasan. Oke. Nah, Ini Dok, menarik nih, Mas gini. Danang. Menarik. Apa yang bisa kita bahas nih? Karena gini, kecemasan ini kan bisa memang ada kerentanan dari struktur neurobiologisnya. Ada juga yang memang karena cara copingnya salah atau karena juga bisa karena suatu lingkungan yang membuat dia itu mengalami keaktifan yang berlebih di dalam beberapa organ di otaknya gitu ya, sehingga dia mengalami kecemasan. Ya. Nah, menurut dokter nih ya, ini sampai tahapan seperti apa kita bisa menyembuhkan kecemasan ini? Jadi ada banyak orang yang saya dengar ya bilang cemas itu tidak perlu. Justru menurut saya salah. Cemas itu adalah tanda secara fisiologis bahwa badan kita ini masih berfungsi. Sama kayak kita punya alat ya. Kalau tadi handphonenya panas, itu tanda-tanda juga tuh bahwa handphonenya mungkin perlu diganti itu, Mas Danang. Betul. Nah, kecemasan ini juga merupakan satu sinyal. Merupakan satu sinyal bahwa ada yang tidak beres dalam badan kita. Jadi tugas kita adalah bukan menafikan dia, tapi mencoba menggali lebih dalam. Karena banyak orang berusaha untuk menutup itu. Karena kelihatan jadi orang lemah tuh tidak enak gitu loh. Iya, jadi berusaha untuk ya, seperti HP saya ini kan tadi sebenarnya saya biarkan. Tadi ada peringatan tuh dok sebenarnya, ada peringatan bahwa mesin panas gitu ya. Saya biarkan, kan ada hitungan 1, 2, 3 untuk dibersihin gitu ya. Saya biarin tuh. Saya biarin cuekin aja gitu kan. Tapi ternyata waktu kita ngobrol lagi, ternyata bisa mati sendiri gitu. Nah, mati sendiri tadi itu sebenarnya nggak mati total, tapi dia matinya ini makanya ini tak deketin sama kipas angin. Dia nggak mati total, tapi dia menyembuhkan, dia menghealing gitu ya. Dan saya lebih cepatan lagi dengan mendekatkan dia dengan kipas angin kan gitu ya. Tadi akhirnya cemplungin ke air. Saya hidupin bisa hidup lagi. Nah, banyak orang yang seperti saya dalam memperlakukan HP-nya, tapi HP-nya itu bukan HP tapi jiwanya gitu. Dia biarin aja tuh ada peringatan-peringatan yang kecil dari psikisnya, dari fisiknya bahwa sekarang ini kamu cemas, harusnya kamu itu lebih ikhlas, kamu harusnya istirahat, kamu harusnya cek dulu, harusnya ada sesuatu yang kamu istirahatkan gitu ya. Nah, ternyata enggak, akhirnya bisa langsung shutdown gitu. Cuekin aja. Menurut dokter kayak apa? Iya. Nah ini konsep ini kita pakai juga di nafsa. Jadi pada teman-teman kita yang lagi withdrawal lagi menarik dari efek zat, kadang-kadang kita berikan obat supaya dia bisa istirahat dulu. Kita shutdown dulu gitu loh. Shutdown dulu beberapa saat. Ketika dia sudah bangun lagi dengan konsep yang lebih sehat, nah kita baru masukin konseling. Gitu loh. Konseling. Jadi memang ada situasi-situasi yang kita nggak bisa nasehatin, nggak bisa konseling ya. Kita harus shutdown dulu ya. Harus istirahatkan dulu ya. Ya, betul. Karena badan kita ini kan bukan mesin. Mesin aja butuh istirahat. Iya, betul. Iya, mesin aja butuh istirahat. Kalau dipaksain juga mati gitu kan. Kita juga ada mekanisme seperti itu dan kita juga mesin sebenarnya kan. Ada. Mesin yang lebih canggih. Nah, tapi banyak orang itu yang memang mengabaikan itu, dianggap itu mungkin aku nggak apa-apa, aku bisa, dan aku nggak sabar, atau ada orang-orang yang hedonik tuh. Jadi orang-orang yang hedonis ini dia menolak kesusahan atau dia nggak mau sakit hati, tapi dia ya udah dah, aku nggak mau sakit hati, pokoknya aku gimana caranya agar aku nggak sakit hati, entah itu aku nyalain orang lain, entah itu aku pendem dalam-dalam, atau aku ya udah plesir aja deh. Jalan-jalan makan enak, ngerokok biar seneng, happy, tapi bukan happy tapi pleasure sebenarnya, kesenangan gitu loh. Nah, tapi setelah itu dia kembali lagi ke situasi yang sebelumnya, down. Nah, akhirnya depresif.
Tadinya manik tuh naik Betul. depresif gitu. Kan gitu ya, Dok ya? Ini ada yang menarik nih, Mas Danang, ada yang menarik nih dari Bu Siti Nurhasana nih. Nih saya bacain ya. Iya, iya, iya. Dari Bu Siti Nurhasana ini, kalau saya setiap kali Iya. ingat apa yang saya alami dulu, dada Iya. saya sakit, punggung saya sakit, sampai nggak bisa bangun. Gimana itu, Dok? Katanya. Ini kita urai atau nih. Kita Jadi ada urai. gejala fisik, ada gejala fisik yang muncul setelah Ketika adanya ingatan muncul. ketika ada suatu kondisi mental yang muncul. Muncul. Ini psikosomatik bukan? Ya jelas. Ini Jelas psikosomatik. psikosomatik. Ketika ada komunikasi antara fisik dan mental terjadi sehingga muncullah gejala fisik. Terus Betul, gimana betul cara nanganinya? Cara nanganinya gimana? Ini urusan Mas Danang nih. Tentang masa lalu nih. Tentang masa lalu. Jadi menurut saya gini. Jadi sebenarnya gini, ya, awal-awal kemarin itu waktu saya live Facebook sudah saya jelaskan bahwa ada bagian otak kita itu yang namanya amigdala. Amigdala itu tujuannya adalah untuk memberitahu kita apakah ini bahaya atau sesuatu yang nggak bahaya gitu. Kalau dia bahaya dia bergetar, kalau dia nggak bahaya dia diem. Nah, sedangkan amigdala ini temennya adalah yang namanya hipokampus, bagian otak kita yang mengkoordinasi sensori atau data-data yang masuk melalui panca indera kita dengan ingatan yang masa lalu. Jadi hipokampus ini merekam, oh ini adalah emosi, ingatan yang seperti ini, dan ini mengandung muatan emosi seperti ini, dan ini seperti ini. Jadi ada rasanya, yang itu nanti hubungannya sama amigdala. Nah, ketika kita berada di dalam suatu situasi tertentu, misalkan kita dimarahin suami gitu ya, tiba-tiba Anda dimarahin suami, seorang wanita dimarahin suami, tiba-tiba dia teringat pada dia dulu pernah dimarahin oleh ayahnya sampai dipukul dan seterusnya. Nah, ini kan relevan dan hipokampus memunculkan ingatan yang relevan, yang dianggap relevan, muncul. Dan memori-memori masa lalu itu terkait dengan keadaan situasi saat ini yang dialami muncul bersama dengan rasanya. Memori itu muncul dengan rasanya juga. Rasa apa? Rasa takut, rasa jengkel, seterusnya itu, dan juga memorinya juga memori-memori somatik, memori-memori tubuh gitu loh. Jadi tidak hanya memori hatinya, perasaannya aja, tapi memori tubuh juga muncul bersamaan dengan hipokampus manggil itu. Nah, ketika muncul itu, memori yang lama muncul, lalu amigdala bergetar, gitu kan? Ini bahaya, ini padahal nggak sebahaya itu. Ini bahaya. Terus lalu amigdala itu langsung mencet bel yang namanya HPA atau hipotalamus pituitari dan adrenal yang membuat kita akhirnya mode cemas, dan akhirnya kita kayak berada di dalam mode cemas. Sehingga yang harus kita lakukan ada dua nih. Yang pertama adalah menetralkan emosinya, menetralkan rekamannya dari emosi. Kita harus memaknai lagi, kita harus memprosesnya dengan benar, tadinya kita tolak, kita harus terima, kita harus mendekati memori itu, dan kita jadikan itu, akhirnya kita nggak sensitif terhadap memori itu dengan mencoba mengurai kembali sebenarnya apa yang terjadi, mengambil hikmahnya dan sebagainya. Akhirnya ini internal representation-nya udah finish, yang pertama. Yang kedua harus latihan. Kita membuat tubuh kita rileks, dari cemas ke rileks secara fisiologis ya, Dok ya. Itu kita harus latih. Bisa dengan zikir, kita latihan dari state of mind yang cemas, state of mind yang rileks. Bisa dengan relaksasi otot progresif dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya yang harus, ini nggak cuma hanya kita pelajari satu kali, tapi memang ini adalah keterampilan. Kita harus bisa men-switch itu. Nah, kalau masih belum bisa, ya saya sarankan ke psikiater dulu untuk mendapatkan obat biar dia bisa istirahat dulu, gitu, Dok. Ya, betul. Itu betul Mas Anang. Jadi obat itu kita gunakan untuk tadi membuat dia siap menerima konseling kita. Gitu? Iya, betul. Ini ada yang menarik nih Mas Anang nih. Ada menarik nih. Dari ungu saja. Ungu saja. Ungu. Ungu. Ungu tuh G-nya jua api atau kowe. Oh, gitu. Ungu. Ya. Oke, Pak, kita baca ini. Apa itu tadi? Ketika suami ingin memeluk istri atau suka jahilin istri, caranya dengan colek atau cubit pipi.
tapi Iya. istri tidak menyambut dengan hangat, malah istri Iya. marah. Ini kode atau bukan ya, Mas Anang? Ah, Ini kode ah, kali ya? ah, ah. Kode-kode tersembunyi kali. Nah itu dia ya, harus yang bisa menjawab ini dok ya, yang bisa menjawab itu Hah, bukan kita, karena kita bukan istrinya kan ya. Harusnya ditanyakan langsung tapi ke ini mungkin istrinya komunikasi. tuh. Ini Iya, Kak. komunikasi nih kurang nih. Maksud dari marahmu ketika aku colek itu apa gitu kan? Apakah kamu Iya, mengisyaratkan sesuatu kan gitu ya? Apakah minta iya, apa namanya uang belanjanya dilebihin atau kayak apa kan gitu? Kan iya. gitu Ini kan? mungkin Iya kan? komunikasinya agak kurang ini. Iya. Iya. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan seputar psikologi, seputar gangguan psikologis, atau pengembangan diri, atau tips-tips yang lain, atau kita bahas sekarang ini, kita sedang bahas tentang psikosomatis. Bersama saya, Danang Baskoro Psikolog, dan juga rekan saya, Dr. Herbert Sidaputar, SPKJ, dokter spesialis kejiwaan, yang dari Kementerian Kesehatan dari Jakarta. Ya, mumpung kita sama Dr. Herbert, Ya. Ayo kita berikan pertanyaan yang sulit-sulit dan nanti sama dokter Herbert dijawab gitu loh. Iya. Mas Anang, Iya dok. Iya dok. Gimana? lu inget nggak kasusnya si Freud, anak O? Anak O. Nah, jadi teman-teman mungkin belum banyak yang tahu. Jadi seorang wanita tuh kasusnya tangannya ini baal. Baalnya ini seperti satu sarung tangan gini loh. Dia baal, tidak bisa Kebas merasakan gitu ya? nyeri. Ya, padahal secara saraf ini kan ada beberapa saraf di sini nih. Gak ada masalah. Harusnya tidak seperti sarung tangan. Kalau ada gangguan saraf, jari-jari ini, misalnya jari ini sama jari ini, jari tengah sama ini gitu ya. Jadi tidak semuanya sekaligus dan bentuknya tidak sarung tangan gitu loh. Jadi secara psikolog, secara psikis, secara psikiatri tidak bisa dijelaskan secara fisik ya. Iya. Nah ini terjadi ketika si Ana ini merawat bapaknya yang sedang sakit parah kali ya. Tapi secara mental dia sebenarnya nggak mau merawat bapaknya karena dia pingin beraktivitas seperti anak yang lain. Tapi dia diwajibkan untuk merawat orang tuanya oleh kultur dan mungkin keluarganya. Sehingga pertarungan ini menyebabkan kondisi mental tidak stabil, muncullah dalam bentuk keluhan fisik, hands glove anesthesia. Nah ini juga mungkin kasus klasik ya dari zaman dulu ya, zaman Freud. Iya. Jangan sampai juga ada juga di kita di sekarang nih. Iya betul. betul. Tadi, begitu ada kasus muncullah nyeri-nyeri ataupun keluhan-keluhan yang tadi saya bilang ada 10 keluhan tadi dan kita menganggap ini betul fisik gitu loh. Sehingga kita tidak mau menerima. Padahal itu psikis. Masukan, bahwa ini adalah kemungkinan juga psikis. Ya. Gitu. Ada juga orang-orang yang saya temui itu yang dia memang menolak untuk pergi ke kantor karena dia nggak bisa beradaptasi dengan kantor baru. Nah, gejalanya adalah dia lemes kakinya, nggak mau bangun di dalam kamar. Tapi sebenarnya kalau dia itu state of mind-nya diganti, dia bisa jalan gitu loh. Tapi ada skandarigen, ada sesuatu yang memang menghambat dia gitu ya. Dan ini membuat dia akhirnya merasa kayak kakinya tuh lemes, sakit-sakit dan sebagainya. Dan itu luar biasa. Kayaknya dia memang benar-benar merasakan itu, gitu loh. Betul. Terus diapain tuh pasiennya? Tabokin aja. Ditabokin aja. Iya, jadi istrinya memang benar-benar kesel. Istrinya memang benar-benar kesel. Ini kayaknya memang dibuat-buat gitu loh. Tapi menurut dia ini nggak dibuat-buat, ini asli gitu loh. Akhirnya kita lakukan penyelesaian ya di bawah sadarnya. Ya, memang akhirnya ketemunya adalah nggak jauh-jauh sebenarnya. Ya itu tadi konflik dalam dirinya dan ini dipengaruhi oleh sangat-sangat luar biasa ya pola asuh. Padahal orang ini udah bekerja, pola asuh dalam masa kecilnya dan luar biasa itu menghambatnya. Nah, saya juga pernah teringat salah satu tokoh ya terapi gitu dok ya. Dia menjumpai seorang tentara yang konsul ke dia bahwa tangan kanannya itu nggak bisa digerakin dok. Tangan kanannya nggak bisa digerakin. Diperiksa secara medis nggak ada masalah, ya kan? Nggak ada masalah. Akhirnya dia datang ke terapis itu tadi.
Lalu ketika setelah di assessment, setelah ditanya gitu ya, ternyata dia itu dendam sekali sama atasannya ya, sama komandannya, dia dendam sekali gitu. Iya, sama komandannya dia dendam sekali, dia dihina gitu ya. Nah, ternyata dia itu di dalam pikirannya itu dia pingin menghunuskan pedang ke tubuh komandannya sampai komandannya bisa terluka untuk membalas penghinaannya itu. Nah, waktu itu terapisnya akhirnya oke, sekarang pejamkan mata kamu, ya. Lalu dibangkitkan tuh kemarahannya yang dulu dibangkitkan. Diberikan imagery gitu, dan dia bangkit pengalamannya dulu, mempengaruhi perasaannya. Terus lalu sekarang di depan kamu ada atasan kamu, sekarang kamu memegang pedang. Sekarang lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Seperti apa yang kamu kehendaki selama ini. Terus dia disabet-sabetin tuh. Ternyata waktu dia megang pedang itu dan nyambet-nyambetin, tangannya itu bisa gerak loh. Dan setelah dia selesai terapinya, dia buka mata, tangannya sembuh. Karena udah terpuaskan secara bawah sadar. Sudah terpuaskan. Nah, ternyata pikiran bawah sadarnya itu menghalangi dia, mencegah dia agar dia tidak membunuh orang, tidak melakukan hal-hal yang di luar norma yang sudah ditetapkan, dengan membuat tangannya lumpuh, gitu loh, Dok. Membuat tangannya lumpuh, gitu. Nah, ini juga terjadi juga, Dok, orang-orang yang saya temuin yang itu mengalami impotensi. beneran ini, beneran mengalami impotensi. Jadi pedangnya nggak bisa ini, pedangnya nggak bisa nusuk-nusuk. Iya, karena ternyata ada masalah dulu waktu remaja, ya. Dan ini nggak cuma satu loh, beberapa saya temuin. Saya bisa katakan udah lumayan gitu. Nggak bisa waktu yang satu kisah ya. Dia waktu remaja, dia melakukan suatu hal yang itu sebenarnya bukan suatu yang norma sosial ya, tapi menurut dia itu benar-benar melanggar norma dalam dirinya. Yaitu hubungannya dengan seksual. Tapi sebenarnya secara masyarakat juga bukan suatu yang besar itu. Nah, akhirnya dia kayak menghukum diri sendiri gitu. Waktu dia nikah nggak bisa digerakin. Waktu seperti itu nggak ada yang bisa digerakin. Akhirnya dengan treatment bisa dong. Akhirnya. Nah, ini kan sesuatu yang kayaknya nggak masuk akal ya. Tapi ini nyata gitu loh. Ini nyata dan ini bisa terjadi dalam konteks banyak konteks, dan gejala-gejalanya bisa macam-macam gitu. Banyak contoh. Ya, betul. Ada cerita lain nggak, Dok? Ada cerita lain nggak? Ada cerita lain ya? Caranya apalagi ya? Apa? Cerita lo itu bikin gue jadi bingung tuh. Yang terakhir. Nah, itu dia. Jadi akhirnya dia memaafkan dirinya sendiri, ya. Ada juga yang ini, Dok. Vaginismus, tahu ya, Dok ya? Tahu. Gimana? Vaginismus. Putus lagi Danang gitu loh. Jadi dia merasa bahwa kenapa? Hal itu juga akhirnya membuat dia sesuatu yang bahaya. Rekaman masa lalunya belum selesai, dan itu ketika ada trigger yang mirip, lah itu rekaman masa lalunya itu muncul, dan bawah sadar melindungi dia dengan tidak mau untuk melakukan itu. Nah, itu kan sesuatu yang bikin kita garu-garu kepala kan. Kok iso gitu loh. Nah, ternyata ketika sudah di otak-atik gitu, kelar loh, Dok. Kelar loh. Kalau dulu tuh Mas Danang istilahnya itu dampit ya. Dampit itu gimana? Yang kejepit itu loh di dalam. Aduh, ini sudah dewasa semua tapi yang nonton nggak apa-apa. Oke. Ini kayaknya memang kadang-kadang gejala-gejala fisik itu juga kadang-kadang juga hasil dari ulah bawah sadar juga ya, Dok ya, psikis juga ya. Ya. Kita perlu sadari lah bahwa kita ini bukan hanya badan ini aja, tapi juga ada mental dan spiritual gitu. Jadi jangan menafikan satu sisi dan menonjolkan yang lain. Gitu ya. Tapi kita semua kita pegang secara bersama-sama lah dengan porsi yang benar
Itu sih sebenarnya intinya Mas Danang. Nah, gini dok, yang paling sulit Hmm. nih ya, nanti kita ke kesimpulan bagaimana caranya agar kita positive thinking terus gitu dan positive feeling Hmm. yang benar, maksudnya bukan tidak rasional tapi yang benar biar kita nggak psikosomatis. Tapi ini Ya. dok, paling banyak hambatannya adalah kalau kita konseling, kita terapi, kita edukasi adalah mindset yang nggak open ya. Dia nggak mau nerima masukan dan Ah, dia hanya bertahan dengan pokoknya, pokoknya, pokoknya gitu. Jadi pokoknya. ketika ada masukan itu ditolak mentah-mentah, nggak mau baca buku, nggak mau dengerin Ya. video yang baik, ya pokoknya gitu. Jadi macet gitu, otaknya itu kayak macet gitu. Nah, Hmm, apa yang hmm, harusnya hmm. kita lakukan sebenarnya dok? Nah, Sebagai orang ini yang mungkin harus kadang-kadang, berubah. ya, Mas Danang, kalau Ya, saya sih beberapa kali pernah ketemu orang yang begini nih, mm-mm, pokoknya kita ngomong apa aja, keluar dari sini, keluar dari sini. Mungkin mm-mm, kita perlu ini ya, bantuan, mungkin obat juga bisa, mm-mm. supaya apa? Kita membuat dia menjadi lebih tenang dulu. Lebih Karena tenang. kadang-kadang kecemasan juga memblok informasi gitu loh, Informasi. kecemasan. Mm-mm, Ya, jadi ketika kecemasan sudah mulai berkurang, kita mm-mm. bisa masuk dan nanti pelan-pelan posisi obat akan diganti dengan regulasi dari badan sendiri, Regulasi. feedbacknya dari badan sendiri. Ya, kadang-kadang perlu Jadi obat juga kalau kayak begitu tuh. Hmm. Jadi memang sebelum kita open mind, sebelum kita belajar sesuatu, memang harus belajar tentang cara menenangkan diri ya dok ya, secara fisiologis ya. Iya, Kalau nggak bisa dibantu jelas, juga dengan jelas. obat ya, biar kita tenang ya. Baru setelah itu kita Atau mungkin ngerti ini, sebenarnya apa yang hmm. sebenarnya terjadi gitu. Atau gini mungkin tenang, ada counter transference. Counter transference, oke, betul. Ya, mungkin pas ketemu saya nih, wah ini kayak penjahat yang dulu menodong saya Pernah nih. merongrong saya ini. Wah ini mukanya kayak suami saya nih gitu kan. Atau counter transference, betul. Iya, itu mungkin juga salah satu ini ya, kemungkinan. Kenapa Kemungkinan, dia jadi tidak resisten mau ya. terbuka. Jadi Ya, resisten. resistensi. Dok, ini ada Ya. pertanyaan atau pernyataan dari Bu Siti. Saya mesti ke Hmm. psikiater dulu atau ke psikolog karena capek dok kejadian ini berulang terus. Nah, kejadian apa kita nggak tahu, tapi kita jawab deh dok. Dokter gimana? Saya mesti ke psikiater atau ke psikolog dulu nih? Oh, ini yang tadi Mas Dadang, yang dibilang punggungnya itu sakit. Oh, oke. Pundaknya sakit, ya. Hmm. Kalau saya bilang sih, Hmm. biological priority, Hmm. psychological supremacy. Ibu harus ke Hmm. dokter dulu, cek dulu. Ada nggak Hmm. bukti bahwa ini adalah akibat dari fisik? Jangan-jangan ibu hipertensi loh. Iya betul. Iya, Jadi jangan hipertensi atau cepat-cepat ngejat mungkin bahwa ada ini gangguan adalah kolesterol, karena gangguan metabolisme. psikologis ya. Ya, Betul. atau juga kalau sudah dibuktikan, wah ini bukan Bu, ibu tensi bagus, kolesterol bagus, semua bagus ya. Ibu mungkin perlu Hmm. berobat ke psikolog gitu loh. Iya betul. Atau juga bisa begini, sakit dia hipertensi juga dan itu menimbulkan sakit-sakit di sini. Nah, tapi kecemasannya tidak terlalu menjelaskan tentang hipertensinya sehingga itu juga bisa Betul. konsul ke dokter penyakit dalam mungkin dan juga ke psikiater atau ke psikolog kan benar gitu ya, Dok ya? Bareng-bareng boleh. Bareng-bareng boleh. Kadang-kadang juga itu perlu juga. Ini yang menarik nih, Mas Danang, dari Bu Sadiah nih, Iya. Saidah Nuriyah. Bu Saida, oke. Menularkah? Emangnya Apakah corona? menular? Mungkin bukan menular dengan cara itu ya. Iya, Tapi bisa diajarkan, dipolakan, diajarkan, di keluarga. dipolakan. Misalnya, ya, suami istri orangnya pencemas semua nih, dua-duanya. Mm-mm. Bisa jadi anak juga kan meniru Meniru, pola-pola dari mengidentifikasi ya, pengasuhan. mengidentifikasi ya. Iya, iya, identifikasi Mengidentifikasi. bapak ibunya dan mungkin juga cocok gennya, muncullah kecemasan, bisa juga muncul seperti orang tuanya nih. Iya. Betul. Jadi harusnya ya memang orang tuanya itu sembuh ya. Saya juga nulis artikel dok. Di balik anak yang stres Ya, ada orang tua yang belum sembuh gitu. itu yang hari apa tuh lu posting ya? Iya, itu nohok banget tuh banyak orang yang tersindir tuh. Ini ada juga nih dok. Oh nih, terakhir nih, Susah Susanti nih. Iya. Apa nih Danang? Kalau Susan seseorang Susanti. hilang kesadaran seperti kesurupan. Yang kayak kemarin berarti ini ya. Di Sebaru ya.
Terangin yang kemarin Subaru. Oke, oke. Heeh. Kalau seseorang hilang kesadaran seperti kesurupan pada saat-saat tertekan, stres karena masalah besar di kampung dianggap penyakit karena hal gaib. Adakah penjelasan dalam ilmu kejiwaan? Oke. Kesurupan saya Nah, percaya, kesurupan itu ada. Tapi ada juga yang paling ya, banyak itu bukan kesurupan, tapi yang namanya trans. Atau kita bilang itu disosiatif. Jadi orang itu ya kayak disosiatif. kehilangan, ya ada suatu dirinya itu yang ngambil alih gitu loh. Nah, Hmm. sesuatu yang mengambil alih ini sebenarnya adalah dirinya yang selama ini diingkari. Jadi kemarahan-kemarahan yang dipendam, kekecewaan-kekecewaan yang dipendam, kebencian-kebencian yang nggak diakui, menganggap dirinya itu fine, baik, dan semuanya yang kadang-kadang ditutupi oleh moral, norma, akhirnya bagian dirinya yang lain, yang negatif itu ditumpuk, tidak Ya, diekspresikan. Nah, kita numpuk, kita nge-repress itu kan butuh energi. Suatu ketika energinya habis karena secara fisiologis kita capek atau kita banyak pikiran. Nah, ketika kita banyak pikiran dan capek, ya, maka ini yang hmm. tumpukan-tumpukan ini yang menjadi pribadi kita yang lain ini mengambil alih. Butuh Ya, ekspresi biar biar nggak apa ya, nggak meledak gitu loh. Jadi dia butuh ekspresi, mengempesi, inginnya diselesaikan sebenarnya. Secara naluri dia ingin diekspresikan dan dia ingin diakui dan dia ingin segera selesai. Prinsip homeostasis, menyeimbangkan diri gitu loh. Nah, itulah ya, yang ya, akhirnya dia keluar dalam bentuk apa namanya, teriak-teriak, dalam bentuk menangis dan sebagainya. Akan tetapi di sebenarnya energi ini juga butuh mengekspresikan dalam bentuk yang diakui manusia, mengidentitaskan diri. Nah, masalahnya hmm. orang-orang sekitar bilang kesurupan, ya. Kamu jin mana? Nah, itu akhirnya dia mengekspresikan diri dengan sesuatu yang bisa dianggap komunikasi, yang bisa diakui oleh orang lain dengan komunikasi tertentu dalam suatu bentuk tertentu, sehingga dia membentuk diri menjadi jin, membentuk diri menjadi sesuatu yang gaib, yang kadang-kadang itu juga nggak terlalu, identitasnya bisa berubah-ubah, Dok. Misalkan ini perempuan, Hmm. nanti jadi laki-laki, pokoknya berubah-berubah. Karena apa? Dia nggak solid sebenarnya, dia lemah banget gitu loh. Nah, ini yang perlu dipahamkan kepada masyarakat bahwa itu kemungkinan ada masalah terkait kejiwaan, bukan gila, tapi ada masalah terkait Ya. kejiwaan, ya, sehingga perlu tuh dibawa ke orang yang ngerti gitu loh. Eh, eh. Nambahin nih, Mas Anang, Dok, dok, nambahin dok, dikit ini ya. ini. Iya, iya, iya. Lanjut. Ya, jadi ada mungkin teman-teman juga pernah dengar kasusnya disosiatif ya. Jadi Disosiatif. disosiatif ini kan ada 3 syaratnya. Ya. Adanya gangguan kesadaran, tadi ya misalnya dia jadi berubah kesadaran. Yang kedua adalah gangguan identitas. Dia berubah nih, dari misalnya si A jadi si B. Dan itu juga sampai berubah suaranya juga. Ya. Dan yang ketiga adalah amnesia. Setelah semua Ya. selesai, dia lupa. Nah, itu namanya Suaranya gangguan berubah. disosiatif. Ya, suara bisa berubah tuh. Karena kan gangguan Iya, identitas. iya, iya. Perubahan identitas. Betul. Nah, dulu pernah saya Iya, baca betul. bukunya siapa tuh, Mas Anang? Masih ingat nggak ya? Gadis dengan 16 kepribadian itu loh. Oh iya, iya. Lupa saya nama. Perbedaan ganda Jadi ya. dia bisa shifting antara beberapa orang ini dengan mulus dan semuanya amnesia. Semuanya ingat, Semuanya lupa. misalnya nggak ingat, lupa. Tidak ada kontak antara Nggak ada kontak. berapa. Iya, Kepribadian. itu disosiatif tuh. Ya, betul. Iya, iya, betul. Nah, Itu itu menarik tuh kalau, kasusnya tuh. nah itu, Dok, pada Hmm. beberapa orang akhirnya dia menetap, jadi mengidentitaskan, ketika dia ekspresi, dia mengekspresikan diri dengan identitas yang dibuat oleh si orang ini, si klien ini, si pasien ini, atau juga dibuat oleh orang-orang di sekitarnya. Akhirnya dia mengidentitaskan itu, dan itu akhirnya Ya. kesurupannya akan jadi lama gitu loh, karena dia ditanggepin, dalam tanda kutip ditanggepin. Saya belum pernah melihat orang-orang yang kesurupan itu sendirian, ya. Kesurupan trans loh maksud saya, bukan kesurupan beneran. Itu sendirian dia kesurupan. Itu jarang. Biasanya ada minimal ada 1 orang atau 2 orang. Semakin ramai semakin senang dia biasanya. Semakin seru Karena ya. dia butuh ekspresi. Iya, betul. Ini Dok, ada Nggak pertanyaan terasa Dok. nih. Mungkin Apa nih? abis ini kita akhiri ya. Psikosomatis ini Yes. pengaruh genetik atau enggak? Berapa lama bertahan di tubuh seseorang? Ini saya jawab normatif aja ya. Genetik atau enggak? Karena secara Ya, umum normatif. gangguan jiwa itu ada
biopsikososial spiritual penyebabnya. Tidak ada Oke. penyebab yang tunggal. Tunggal. Tidak bisa penyebab yang tunggal ya. Kecuali misalnya dia F1, F0 karena tabrakan motor, mobil, dia nggak pakai helm, sejak tabrakan berubah kepribadi, berubah organik ya berarti ya. emosinya. Organik ya. Nah itu berarti mungkin itu murni karena kecelakaannya. Tapi misalnya kasus lain itu mungkin ada faktor genetik juga pengaruh, ada faktor pengasuhan juga pengaruh, faktor sosial, spiritual pengaruh. Jadi tidak bisa kita tunjuk satu penyebab yang pasti gitu loh. Jadi ada variabel-variabel yang lain yang juga mempengaruhi itu ya. Predisposisi genetik juga jadi salah jangan takut, satunya ya. Kadang-kadang kan orang takut nih, oh pacar saya nih kok punya adik misalnya ya yang gangguan jiwa. Oh jangan deh, jangan kawin sama itu. Nanti lu punya anak juga gangguan jiwa. Wah, itu belum tentu gitu loh. Iya. Ya. Jadi jangan sampai ada stigma seperti itu terhadap orang dengan gangguan jiwa. Itu juga tidak benar. Gitu loh. Betul. Oke, Dok, kalau bisa kita miliki, kita lakukan, ya kita ubah dalam diri kita sehingga kita itu tidak mudah psikosomatis, atau kita kalau sekarang sedang psikosomatis bisa sembuh, atau kalau kita sudah sembuh nggak kumat lagi. Apa yang harus kita lakukan, Dok? Apa yang harus kita rubah? Nanti silakan dijawab, nanti saya akan tambahkan. Kuncinya adalah sehat jiwa aja. Sehat jiwa adalah suatu kondisi di mana orang merasa bahagia, ya, merasa bahagia, terus bisa menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri, gitu, dan juga bisa menerima orang lain apa adanya, ya kan? Jadi dan juga bisa memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitar. Jadi kalau kita sudah punya semuanya ini, mudah-mudahan kita bisa hidup lebih baik. Jadi mungkin tadi yang kita bisa menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan orang lain. Itu mungkin kuncinya. Jadi menerima diri sendiri dan orang lain itu artinya kita tanpa syarat ya. Kita menerima diri tanpa syarat, kita menerima orang lain juga tanpa syarat, dan kita menerima dunia ini tanpa syarat gitu loh. Tanpa harus sesuai dengan pikiran kita terus gitu. Iya, di kotak-kotakan gitu ya. Iya, jadi pokoknya sekarang nggak boleh hujan, harusnya aku harus keluar, tapi ternyata hujan, stres kan? Orang-orang seperti itu ya, yang ingin menguasai dunia sebenarnya, tapi ternyata dunia itu nggak bisa dikuasai, nggak bisa diatur kan gitu ya. Betul. Jadi kalau saya simpelnya ini untuk conclusion kita bahwa agar kita nggak mengalami hal-hal yang tidak perlu seperti itu, maka perbaiki 3 hubungan dengan diri kita sendiri, ya. Hubungan kita dengan diri kita sendiri, kita nggak boleh judgement terlalu negatif sama diri kita, mencela sama diri kita, dan nggak mendukung misalkan. Kita harus sayang, kita harus ucapin terima kasih, kita harus didik diri kita sendiri, dan kita harus kembali ke dalam diri kita yang asli. Yang kedua adalah hubungan kita dengan teman kita, hubungan kita dengan orang lain, dengan orang tua, dengan saudara, dan seterusnya. Perbanyak perbaikan itu. Yang ketiga, yang terakhir adalah hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita nggak akan bisa bahagia dan kebahagiaan itu semu kalau kita sifatnya nggak transcendental, nggak spiritual. Itu akan menjadi semu, karena nanti batasnya dari kebahagiaan itu adalah usia. Tapi kalau kita punya Tuhan, kalau kita punya Allah gitu ya, itu hope-nya itu panjang dan nggak terbatas. Karena setelah kematian ada kehidupan yang lain gitu kan. Sehingga kita akhirnya bisa paham bahwa kehidupan itu nggak cuma sekarang atau masa lalu, tapi juga masa depan. Masa depan. Gitu ya. Masa depan. Keren. Oke. Dok, kayaknya kita udah cukup karena dokter ini kayaknya mau meeting lagi kayaknya ya. Siap. Oke, gitu aja Danang. Terima kasih. Teman, kita terima kasih untuk Dr. Herbert Sidabutar. Bisa ngobrol-ngobrol nanti di Facebooknya beliau, atau bisa ngobrol-ngobrol di Facebooknya beliau dan kenal lebih jauh lagi dengan Dr. Herbert Sidabutar, SPKJ. Dokter, terima kasih atas partisipasinya. Semoga sehat selalu. Semoga selalu bahagia. Salam buat teman-teman di sana ya. Salam buat teman-teman di sana ya. Oke, terima kasih teman Pak Herbert. Selamat malam. Iya dokter, terima kasih. Ya, selamat malam. Terima kasih. Ya. Oke, jadi Bapak dan Ibu semuanya, kita sudah menyimpulkan bahwa ternyata psikosomatis itu juga dipengaruhi oleh psikis kita. Sehingga bagaimana cara kita
orang-orang di sekitar kita, dengan diri kita sendiri harus baik juga. Dan untuk menentukan kita psikosomatis atau enggak, itu juga perlu diperiksakan. Yang pertama harus ke dokter dulu untuk tahu bahwa psikis kita ini bermasalah atau enggak. Kalau bermasalah berarti kemungkinan juga ada penyebab psikisnya. Tapi kalau memang ada penyebab psikis tapi juga ada kecemasan juga, yang kecemasan kita tidak terlalu menjelaskan tentang kondisi fisik, maka kemungkinan itu adalah kecemasan yang kita buat, dan kita harus berkonsultasi juga dengan psikiater atau psikolog gitu ya. Tapi juga ada juga yang sebenarnya fisiologisnya, biologisnya nggak ada masalah. Berarti di situ ada gangguan persepsi kita terhadap sensasi tubuh kita. Yang itu kemungkinan adalah juga dari kecemasan. Orang-orang yang cemas, orang-orang yang terlalu memfokuskan diri pada suatu masalah dalam dirinya, sebenarnya menghindari masalah yang sebenarnya harus dia selesaikan. Jadi kuncinya adalah cari masalah itu apa, selesaikan. Kalau ada di masa lalu masalahnya, selesaikan. Kalau ada orang yang belum dimaafkan, maafkan. Kalau ada orang yang masih dendam, Anda dendam sama mereka, maafkan, dan seterusnya. So, nanti next episode, mungkin besok atau kapan gitu ya, saya akan mungkin undang lagi Dr. Herbert, mungkin juga teman saya yang lain yang itu kompeten di bidang psikologi. Kita akan membahas juga banyak materi, salah satunya tentang forgiveness therapy. Bagaimana cara kita memaafkan diri kita sendiri, ya, memaafkan tentang orang lain, memaafkan juga situasi. Yang itu akan memperbaiki ingatan-ingatan kita, sehingga ketika kita mengingatnya atau teringat pada suatu kejadian karena suatu situasi yang kita jumpai, kita nggak merasa sakit lagi. Begitu dulu teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir di Facebook saya. Semoga puasa Anda lancar besok ya. Terima kasih sudah datang di Facebook saya. Silahkan share video ini supaya banyak manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Anda juga bisa dapatkan buku saya Self Healing ya. Anda bisa, nanti saya akan kasihkan linknya di komentar di sini. Atau Anda bisa gabung di grup Telegram saya. Nanti di grup Telegram, di channel Telegram saya, tulis saja Danang Baskoro begitu ya. Anda bisa masuk ke situ, atau Anda bisa jumpai saya di YouTube saya, Danang Baskoro Psikolog. Nanti kita bisa ngobrol di sana. Saya akan tayangkan beberapa video yang berguna untuk Anda. Begitu dulu teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya. Semoga selalu sehat, baik jiwa maupun raga. Salam dari saya, Danang Baskoro Psikolog.